Ya, selamat sore teman-teman Tribuners dan Warta Kota. Sekarang saya, Muhammad Fajar Yandano. Sekarang di samping saya ada ayah anda dari Jonathan Christie, Bapak Andreas Adi Siswa. Sekarang kita akan bertanya-tanya terkait kepribadian dari Jonathan Christie di balik lapangan bulu tangkis. Ini bisa diceritakan, Bapak, terkait bagaimana sih kehidupan ataupun kegiatan aktivitas dari Jonathan sendiri di luar lapangan bulu tangkis? Kalau kita bicara kegiatan Jonathan di luar lapangan bulu tangkis, mungkin minim sekali ya, nggak, bahkan saya rasa nggak ada kegiatan di luar lapangan bulu tangkis. Soalnya apa? Sehari-hari dia ada di bulu tangkis ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dia tetap di Platnas. Hanya dia bisa keluar dari Platnas itu Sabtu siang. Sabtu siang dia pulang ke rumah. Kegiatannya ngapain? Dia ngobrol sama mamanya, terus main PlayStation. Main PlayStation itu dari jam mungkin Sabtu dia pulang jam 12 sampai sini jam 2. Dia main PlayStation itu sekitar 3 jam lah. 2, 3, 4, 5, 6. Jam 6 sore udah ngobrol sama mamanya, nonton TV, tidur. Besok minggu paginya gereja. Siangnya antar pulang lagi ke Platnas. Gimana ke karir? Nggak ada lagi. Mudah banget. Nggak ada, dia nggak pernah nikmati itu. Jadi kehidupan di luar bulu tangkis hanya itu toh. Jadi pulang ke rumah 3 jam, main PlayStation, istirahat tidur, besoknya ke gereja, langsung siangnya antar lagi ke Platnas. Kalau untuk kegiatan bulu tangkis sendiri, itu sebenarnya dorongan dari diri sendiri atau ada peran dari orang tua? Ya, di spesifiknya dia jadi atlet gitu ya. Ya. Kalau saya boleh cerita, mungkin ya boleh dibilang apa ya, kayak mungkin kasarnya nih saya dendam kali ya, dendam sama anak saya tuh. Jadi gini, dulu saya juga pengen cita-cita jadi atlet, pengen banget memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Seperti contohnya saya dulu pernah lihat dari zaman saya masih remaja, saya lihat dulu ada yang namanya siapa pernah Gerard Item, mungkin kamu nggak kenal, namanya Gerard Item, Yopi Item, itu bintang Indonesia di Asia Tenggara. Kalau dia renang tiap SEA Games dia bisa 3-4 medali emas. Mengumandangkan bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, itu tertanam di diri saya. Saya harus bisa seperti itu. Itu yang saya harapkan. Untuk bisa itu gimana caranya? Saya harus jadi atlet. Nggak bisa selain atlet yang bisa mengumandangkan Indonesia Raya. Saya ada talenta sedikit lah. Saya pernah basket pernah prapuap ya, dan saya pernah pemain bola U15 ke Lion City Singapura dulu tahun 81. Saya berangkat ke Singapura, Lion City Cup. Nah, harusnya saya pulang tuh bisa continue latihan bola, masuk sekolah di klub bola, karena memang orang tua nggak dukung. Jadi di situ rasa kegagalan saya. Jadi pada waktu itu memang orang tua saya anggap bahwa atlet itu tidak menjamin dalam kehidupannya. Jadi saya benar-benar tidak boleh untuk meneruskan atlet. Nah, disitulah rasa kekecewaan saya bahwa saya gagal. Nah, setelah saya berkeluarga, saya jadikan seperti itu. Jadi anak saya, kalau saya punya anak, saya jadikan atlet. Itu yang memang inian saya, harapan saya. Jadi memang atletnya itu memang Bapak mengajukan ujian di bulu tangkis ya. Tadi kan sebenarnya background Bapak menggunakan sepak bola ya. Iya. Kenapa nggak dijadikan sepak bola aja? Kenapa bulu tangkis? Sebenarnya dulu waktu Jonathan kecil itu hampir sepak bola. Almarhum dulu ada nama Pak Bung Roni Patiana Salani. Dia kan klubnya Asiop tuh di Asiop yang di Senayan tuh. Dia namanya Asiop kalau nggak salah. Saya pernah bawa Jonathan kecil ke situ. Dilihat sama Roni pada waktu itu, sama almarhum nih. Anak kamu bawa ini juga nggak Pak, energi. Boleh nanti kalau udah waktu itu masih kecil, ajak bawa ke sini. Nah, dia senang ya, mau. Tapi ternyata dalam perjalanan bisa lari ke bulu tangkis. Oh, jadi sempat masuk Asiop ya? Enggak belum masuk. Jadi cuma main-main aja yang lihat, namanya anak kecil kan senang lihat anak-anak. Dan pada waktu itu saya sempat ngobrol sama Bung Roni. Dia bilang, boleh nanti, ayo masukin kalau dia udah kira-kira umur kelas 2, kelas 3 gitu katanya. Kalau kecil begini masih susah. Jadi ternyata garisnya lain, dia jadi ke bulu tangkis.
kalau dari Bapak bilang membentuk ya, Bapak yang membentuk Jonathan gitu. Bapak ada keinginan sendiri nggak sih dari Jonathan untuk menjadi pebulu tangkis seperti apa? Apakah seperti Kevin yang notabene memancing emosi, atau misalnya dengan teknik Marcus Kido Almarhum yang mengandalkan jumping smash, atau bagaimana Pak? Kalau saya bentuk dia sebenarnya kalau itu mungkin talenta, kali dibilang talenta ya kalau gitu ya. Mungkin pembentukan tuh biasanya ada talenta ya. Kalau saya lihat Jonathan memang nggak ada talentanya, ya kurang ya, nggak ada talenta, nggak ada spesial yang kalau mungkin Taufik Hidayat kan punya dari kecil, punya tangannya bagus ya, mungkin istimewa. Kalau Jonathan saya lihat biasa-biasa aja. Cuman memang harus kerja keras, jadi harus latihan keras untuk jadi bisa bersaing. Karena nggak ada yang istimewa. Jadi caranya apa? Jadi dari kecil kita harus latih keras dia. Fisiknya, footworknya, kakinya harus lebih cepat dari teman-temannya. Kecepatannya harus lebih cepat. Karena apa? Untuk menutupi ya bakatnya mungkin gitu. Kalau saya lihat, ya kalau Anthony kan mungkin tangannya lebih bagus, lebih orang Bandung tuh tangannya biasanya lebih bagus gitu. Akhirnya Jonathan ya kita lawan dengan latihannya yang lebih. Nah, jadi mempunyai karakternya ya karakter stamina dan footworknya mesti kuat gitu, daya tahan jadinya. Nah itulah, jadi sekarang mungkin dia bermain dengan daya tahan, dengan kontrol. Nah, sekarang ya tipe dia memang jadi tipe rally kontrol gitu, rally kontrol dia. Ya rally kontrol ya harus mempunyai fisik yang kuat. Kalau enggak nanti akan menjadi bumerang buat dia. Karena dia apa? Dia mesti punya kekuatan daya tahan yang kuat. Kalau untuk ini Pak, Bapak tadi sempat menyinggung Jonathan itu banyak kegiatan sosial, yang bisa diceritakan sedikit Pak dari kegiatan sosial. Ya dia dari kecil sudah mungkin itu naluri dia ya. Saya kasih contoh dulu waktu dia usia 15 tahun, dia pernah dapat hadiah kecil-kecil ya pada waktu itu. Ada dua nih, contoh pertama dia dapat hadiah kecil sekitar 15 juta atau gimana gitu. Dari uang 15 juta itu dia masih mau membagi pada satu contoh pada orang yang memang membutuhkan seperti pada waktu itu dia punya ada fans dokter di Bangka Belitung, dia pernah share ke PBSI. Waktu itu Jonathan masih junior, masih dapat hadiahnya kecil banget, cuma 15 juta waktu itu kalau nggak salah, hadiah internasional seri atau Sirnas lah gitu, pernah juara Sirnas gitu, 18 juta ya. Dia di share dari fansnya di dokter, kalau nggak salah dokter, ada anak yang pernah penyakit apa gitu, matanya gede gitu, dia berobat secara BPJS, tapi kan harus ada obat-obat yang harus dia beli sendiri. Nah di share lah dokter itu agar mau bantu. Kemudian Jonathan lihat, Pak saya mau bantu ini nih Pak. Itu dia mau bantu tuh, saya mau bantu ini Pak. Loh kok bantu? Kamu kan cuma share begitu, takutnya kan bohong. Saya bilang enggak Pak, saya yakin. Nah itu kan dia punya keyakinan bahwa kalau setiap kita memberi apapun, kita jangan pikirkan itu nantinya disalahgunakan apa enggak. Karena kita udah niatnya udah membantu, karena dia lihat keadaan anaknya yang matanya itu, makanya dibantu. Pada waktu itu dia dikirim dari 15 juta, dikirim duitnya separuh, 7,5 juta. Sampai saya pikir apa benar ini yang dipakai uang ini, saya pikir begitu, dan ternyata memang betul. Akhirnya orang yang donatur di sana juga kasih buktinya, dan puji syukur bisa dimanfaatkan sama orang yang membutuhkan. Nah, setelah itu dia berangkat tuh, itu dalam perjalanan mau ke Bali. Dia mau ke Bali, mau kejuaraan namanya Liga Badminton, dulu ada Liga Badminton kan yang di Bali itu. Nah dari itu dia main cadangan, masih tenang dulu, ada klubnya namanya Musika Champion, yang juara tuh Musika kan juara dulu tuh Liga Badminton. Nah di situ dia masih cadangan, masih ada Simon pemainnya, masih ada Cho Chen Chen pemainnya. Jonathan cadangan. Entah gimana waktu dia berangkat ke sono, pemain Simonnya sakit, jadi Jonathan otomatis jadi cadangan jadi main. Dan puji Tuhan pemain masih muda menjadi tulang punggung, kebenaran menang terus, dan dia menyumbangkan tim dari Musika dan juara. Dan puji Tuhan banget, hadiahnya luar biasa. Dari dia nyumbang 7,5 juta, itu Tuhan kembalikannya menjadi, kalau nggak salah dia dapat hampir 20 kali lipat daripada 7,5 juta. Itu memang suatu hal mukjizat ya. Nah gitu, bahwa apa yang dia beri kita nggak minta imbalan, dan Tuhan kasih balasannya luar biasa. Soalnya apa? Kita anggap Jonathan main sana tuh cadangan, nggak akan main.
Dan ternyata Simonnya cedera atau Simonnya nggak bisa main, Jonathan main dan menjadi penentu kemenangan, dapat hadiahnya yang paling besar dia. Nah, itu luar biasa, ya itulah kemurahan Tuhan. Untuk membantu yang operasi itu kira-kira tahun berapa ya Pak? Nah ada lagi waktu dia itu operasi tahun berapa ya? Tunggu dulu, dia lalu sekitar 8 tahun dari sekarang 2021, 8 tahun dari sekarang. Itu baru awal dia masuk pelatnas. Baru awal di pelatnas 3 tahun berapa dari 8 tahun itu. Kalau yang menang ini Musika tadi yang menggunakan. Ya itu dia kan Musika kan tiap tahun kan ada kan itu dia. Jadi di tahun yang sama ya. Di tahun yang sama. Terus dia juga ada lagi dia yang dia baca berita kalau di pelatnas dia suka baca itu tuh berita apa sih, berita yang kalau kecelakaan di Jogja ada berita Jogja tuh apa namanya tuh Tribun apa tuh yang pokoknya berita tentang Jogja tuh. Dia suka baca tuh berita tentang berita Jogja tuh yang ada orang menderita apa dibaca itu, dia bilang ini kasihan ada orang kecelakaan, bapaknya meninggal, nggak salah ibunya meninggal, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anaknya sekarang operasi itu di saya ke mana Jogja itu sebenarnya ke Jogja operasi. Nah, bapaknya meninggal di tempat kecelakaan motor di antara apa sih namanya tuh, antara Jogja Solo tuh jalan apa sih Magelang ya, jalan Magelang di situ kecelakaan. Jangan baca Pak, anterin dia yuk. Maksudnya saya naik pesawat itu, anterin dia, langsung bawa uang buat bantu orang itu, orang yang dia lihat itu kasihan. Soalnya apa? Bapak emaknya meninggal, anaknya sekarat, ini yang sekarang yang ini nih yang bayi. Nah, kakaknya dia kagak ikut di rumah. Kakaknya waktu itu usia 10 tahun, 11 tahun. Kita lihat ke rumah sakit di IGD di rumah sakit Jogja tuh. Apa sih rumah sakit Jogja tuh? Rumah sakit ini ya? Satsito. Ya, pokoknya di situ rumah sakit umumnya ya. Satsito. Saya ke situ sempat ditanya. Kita mau datang, mau besok ada ngasih uang buat jalan. Disangka kita yang nabrak. Jadi kita sempat ada ini juga. Maka anak saya Jonathan, dia lihat berita kita mau menyumbangkan ini dana buat bantu bapak. Sampai nangis dia, bapaknya gitu. Sekitar tahun berapa itu Pak? Ya tahun itu juga, tonton itu juga. Tahun yang lalu ya? Iya itu tonton itu juga. Nah itu kembali lagi setelah itu dia tuh balas rezekinya luar biasa. Itu mau ini mau apa? Mau Asian Games kalau salah tuh. Mau Asian Games tuh. Itu bulan lama itu sih yang kasus di Asian Games ya. Nah itu akhirnya Tuhan balasnya. Oh enggak, bukan di situ. Itu belum. Kalau Asian Games mah yang lain. Itu bukan, itu kasus dia sumbangkan uang itu. Dia dengan penghasilan dia. Nah, akhirnya ya udah berkat terus kalau Tuhan kasih apa yang dia tabur ya dia tuain dengan baik. Kan sudah Asian Games sudah menang terus membawa Indonesia menangkan Thomas Cup gitu. Bapak selaku pembentuk ya itu ada impian lagi nggak kepada putranya untuk meraih gelar apa? Kalau impian saya ya satu, ya mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan dan Jonathan diberkati ya harapan satu sih ya ikut juara Olimpiade ya, itu harapan kita. Kenapa ya saya bilang Jo, kamu bertahan ya, ikut Olimpiade latihan dari sekarang. Nah itu salah satunya ya itu kamu mesti jangan merit dulu ya sebelum kita saya mengharapkan ya memang, tapi kembali lagi ke yang di atas ya. Kalau memang Tuhan hendakin Jojo bisa di Olimpiade ya puji Tuhan lah, itu jadi apa kenangan prestasi yang nggak bisa dilupakan seumur hidupnya. Walaupun dia udah Asian Games udah Thomas gini, tapi alangkah lengkapnya kalau dia bisa Olimpiade. Soalnya kan SEA Games juga udah, dia PON juga udah. Mudah-mudahan di Asian Games dia bisa dapat di Olimpiade dia bisa. Ya semua juga kan kehendak yang atas ya. Waktu Olimpiade kemarin saya bilang sama anak saya, Jojo percaya papa, Momota kan pasti pada waktu itu di orang nomor 1 di dunia, juara terus, mainnya di Jepang. Saya bilang pertama sama Jodan, Momota gak akan juara. Feeling saya bahwa Tuhan menentukan lain, pasti Momota percaya kamu, semua punya kesempatan di sini. Itu ternyata benar.
Taiwan kalah sama siapa siapa pemain Korea tuh, Hwang Hae-ho, kalah sama dia. Ya memang nggak ada yang mustahil, saya bilang nggak ada yang mustahil sih. Kalau yang namanya Olimpiade itu pemain top dunia pun belum tentu ketegangan ada. Beda sama individu yang pertandingan biasa. Ini Olimpiade bawa negara, nggak gampang saya bilang. Siapa yang siap, siapa yang fokus, dan siapa yang punya Tuhan berkati dia. Jangan takut, punya kesempatan saya bilang. Latihan dari sekarang. Balik lagi ke belakang, Bapak selaku pembentuk anak kota ya tadi yang dikatakan Bapak punya dendam terhadap diri sendiri terus ingin anaknya. Kan Jonathan ini kan single ya Pak, pemain. Iya, single. Itu pilihan dia sendiri atau juga dorongan dari Bapak? Kalau bulu tangkis sih saya rasa semua anak-anak awal itu nggak main double, pasti mainnya single. Ya dilatihnya single gitu. Double itu karena kalau memang anak-anak biasanya udah prestasinya di single kurang baik, bisa larinya ke double gitu. Makanya dia single tetap single dan nggak pernah double. Batasnya di Ragunan ya Pak ya? Kalau pelatnasnya di Cipayung. Di Ragunan tuh klub Jaya Raya, dulu sering kita ke situ. Jaya Raya punya klub, sekarang pindah ke Bintaro. Pak, boleh diceritakan ke teman-teman, bongkar sedikit nih Pak, berapa sih penghasilan dari Jonathan sendiri dari hasil bulu tangkis, barangkali teman-teman ini bisa termotivasi untuk menjadi atlet Indonesia gitu. Ya mungkin bukan nggak rahasia umum ya, mungkin semua seorang wartawan juga mungkin pada tahu ya bahwa berapa sih nilai prize money itu kan udah sebenarnya tertera di prize money. Di salah satu contoh All England, berapa sih hadiah All England? Nah itu tinggal kita itu berapa kali dia dapat juara nih. Nah tinggal kita kali kan saya rasa setiap tahun juga ada tuh data-data tuh. Ini penghasilan Jonathan nih, ini penghasilan si Kevin nih. Cuman yang masih tanda kutip orang nggak tahu kan kontraknya gitu. Kalau kontraknya itu memang mungkin masing-masing punya pribadi yang sama sponsornya masing-masing gitu. Biasanya yang open tuh yang prize money turnamen. Tapi pastilah untuk anak-anak atlet-atlet yang memang ingin jadi pemain bulu tangkis ya harus semangat. Karena apa? Karena memang hadiahnya cukup lumayan dan kontraknya pun kalau memang prestasinya bagus, kontraknya juga pasti akan tinggi. Semua dari prestasi ya, dari ranking ya. Ranking 1 biasanya ada ketentuan, ranking 1 sampai 5 itu berapa, ranking 1 sampai 5 sampai 10 itu berapa. Tapi yang pasti ya cukup lah buat masa depan atlet sih. Gitu.